Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yones Abdi Manukalo, STB 192115, kelas Teknik Informatika D. Kali ini saya akan membuat aplikasi menggunakan aplikasi self develop, aplikasi sederhana, dan cara mengkoneksikan self develop ke database. Yang pertama, saya akan membuat aplikasi sederhana. Namun di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini. Jadi aplikasi yang saya buat ini adalah kalkulator menggunakan Windows Phone, Windows Application, yang mana desainnya adalah sebagai berikut. Ada beberapa, saya menambahkan beberapa label, kemudian text box, ada 2 text box, kemudian ini sebagai button untuk tambah, kurang, kali, bagi, hapus, dan keluar. Dan listingnya adalah sebagai berikut. Listing ini berfungsi sebagai jika kita meng-run aplikasi kita, otomatis textbox 1 dan textbox 2 kosong. Juga label 4 ini yang merupakan bagian dari hasil. Jadi kalau dia di-runkan, textbox angka 1, angka 2, dan label kosong. Kemudian void button klik 1 bagian ini adalah fungsi dari pendeklarasian yang pertama, yaitu button 1 itu yaitu tambah. Jadi di sini kita membuat 3 variabel, yaitu A, B, C dengan variabel integer. Jadi variabel C di sini akan menampung hasil dari A dan juga B. Yang membedakan kemudian yang di bawah ini masih ada 3 listing. Yang listing 5 ini fungsinya untuk perkurangan. Jadi kita tinggal copy mulai dari sini sampai di sini ya. Kemudian kita pastikan di sini. Yang diganti di sini hanyalah di sini. Yang pertama tadi C sama dengan A tambah B. Kemudian di sini C sama dengan A kurang B. Begitupun yang selanjutnya untuk button 2 untuk hasil perkalian. Jadi yang diganti hanya bagian di sini, juga untuk bagi di sini. Kemudian saya juga menambahkan button 6, fungsinya untuk close, untuk keluar dari aplikasi. Nah, untuk penjelasannya, fungsi dari if di sini adalah textbox 1 dan textbox 2 harus diisi dahulu sebelum melakukan operasi tambah, kurang, bagi, dan kali. Jadi kalau misalkan saya menambahkan message box di sini, angka 1 dan angka 2 harus diisi terlebih dahulu. Jadi misalkan kalau kita run, lalu kita langsung tambah, akan muncul message atau perintah angka 1 dan angka 2 harus diisi terlebih dahulu. Maksudnya angka di sini dan di sini harus diisi. Misalkan saya masukkan angka 25, kemudian angka 25, baru hasilnya akan muncul, kurang, kali, tambah, hapus, kemudian exit. Mungkin itu saja untuk aplikasi sederhana yang saya buat. Jadi aplikasi sederhana ini adalah aplikasi kalkulator berbasis Windows Application. Jadi dia berbasis GUI ya, tinggal kita klik, kita input, dan kita klik. Kemudian
saya akan membuat cara atau tutorial mengkoneksikan serp develop ini ke database. Namun sebelumnya saya akan menjalankan exam control dengan modul Apache dan MySQL. Kita start, kemudian pada modul MySQL kita klik admin. Jadi otomatis kita dibawa ke halaman login dari phpMyAdmin. Di sini kita masukkan nama pengguna. Saya menggunakan root. Passwordnya biasanya untuk default kosong, tapi saya sudah menambahkan password. Nah, kita sudah masuk. Di sini kita akan mencoba serp develop untuk masuk ke login atau melakukan koneksi dengan database kita, yaitu database yang akan saya koneksikan yaitu barang. Nama databasenya barang. Caranya, kita masuk ke aplikasi serp develop, kemudian kita file, new, solution, baru kita pilih Windows application. Saya mau tambahkan cek koneksi, kemudian kita pilih tempat yang akan kita tuju untuk menyimpannya. Saya akan tambahkan di sini saja dan oke, dan create. Nah, untuk pertama-tama kita masuk ke menu desain, kemudian kita tambahkan button. Saya akan mengganti namanya menjadi cek koneksi. Di sini kita juga bisa mengganti font dan ukuran fontnya. Saya pilih yang besar-besar. Kemudian kita masuk ke source, kita masuk di project, kita tambahkan add reference, kemudian kita pilih NetAssembly browser, kita klik browse, lalu kita masuk di sistem C, program files, kemudian MySQL connector. Jadi harus kita download dulu aplikasi MySQL connector dan kita install di laptop kita, assembly, lalu kita blok 3 yang berawalan MySQL ini, kemudian kita open, lalu oke. Jadi di reference di sini sudah ditambahkan MySQL data bla bla bla, ada 3 ya. Kemudian di sini kita menambahkan using MySQL data, kemudian using MySQL data MySQL client. Di sini saya juga telah menyiapkan scriptnya. Script untuk mengkoneksikan aplikasi kita dengan database. Lalu kita masuk di desain, kemudian kita klik 2 kali cek koneksi, baru kita pastikan di sini. Nah, namun di sini host, user, password, dan database masih kosong, jadi harus kita sesuaikan dengan database kita. Jadi host itu kita isi local host, kemudian user, root, kemudian passwordnya itu disesuaikan dengan password database kita, phpMyAdmin. Kemudian database yang akan saya coba untuk koneksikan itu database dengan nama barang. Jadi di sini kita
masukkan barang. Nah, script ini berfungsi untuk menghubungkan yang kita masukkan di sini dengan database kita. Jadi untuk mengetahuinya lebih lanjut, di sini saya akan menambahkan message box. Jika koneksi kita berhasil, maka akan muncul perintah koneksi tampilan koneksi berhasil. Namun jika gagal, kita tambahkan koneksi gagal. Nah, lalu kita coba run. Nah, kita coba klik cek koneksi. Nah, di sini sudah muncul tampilan koneksi berhasil. Jadi server develop kita sudah connect dengan database yang kita buat, yaitu database barang HTML admin. Tinggal mau ditambahkan file-file yang bisa digunakan untuk CRUD, create, read, delete, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.